ingin memangsa Ibotol karena ia sangat lapar selama ini berada di dalam jebakan. Mangsa saja dan rekam cabik-cabiklah manusia ini. Aku sangat kecewa dengan sikap manusia dan perbuatannya yang keji. Saudara-saudaraku ditembaki. Bahkan peluruku pun ada yang dicari. Anak-anakku juga dibunuh. Ikuti terus cerita-cerita menarik dari kami. Cintai budaya kita dan literasi. Selamat menyaksikan, like, komen, subscribe, dan share. Kisah seorang petani yang bernama Ibotol. Pada suatu hari, ia pergi ke hutan mencari kayu bakar. Alangkah kagetnya, ia menemukan seekor harimau yang sedang terjebak. Meraung-raung minta tolong kepada Ibotol. Ia tidak bisa melepaskan dirinya dari jebakan. Harimau pun merintih. Ada apa kau, harimau? Kenapa bisa ada di sini? Hai manusia, tolonglah aku manusia. Aku tadinya masuk hanya ingin mencari bangkai babi hutan di sini. Ternyata tiba-tiba aku terkunci. Tolonglah aku manusia. Mulai hari ini aku akan menjadi sahabatmu manusia. Tolonglah aku. Harimau yang malang, sesungguhnya aku masih meragukan apa yang kamu katakan. Tetapi aku tidak tega melihatmu terjebak. Semoga benar apa yang kau katakan, harimau. Aku akan menolong dirimu, tetapi kamu harus menepati janjimu. Kamu tidak akan memakan diriku. Pemandangan berbeda terjadi ketika Ibotol membuka jebakan itu. Ternyata harimau memperlihatkan taringnya dan matanya membelalak menyergap Ibotol. Ingin memangsa Ibotol karena ia sangat lapar selama ini berada di dalam jebakan. Kamu memang pantas mati manusia. Sebentar dulu, harimau. Sebenarnya saya tidak takut mati, tetapi kamu telah ingkar janji. Marilah kita sekarang mencari kebenaran ini kepada binatang lainnya. Apakah kamu ini benar apa salah? Ya baiklah, kemanapun kamu mengadu, saya akan mengikuti. Mula-mula ia mengadu kepada kuda. Kuda, tolonglah aku. Ini harimau mau menyergapku, padahal aku telah menolongnya. Bagaimana menurutmu, kuda? Hahaha, harimau. Aku yang mendukungmu, harimau. Manusia memang kejam, harimau. Rekam segera, harimau. Mangsalah sampai habis. Aku saja juga dianiaya. Ketika dulu badanku gemuk, tenagaku kuat. Aku dimanfaatkan, bahkan sering disakiti harimau. Kini aku sudah kurus. Aku dibiarkan terlantar, harimau. Tidak diperhatikan oleh manusia, harimau. Lanjutkan, harimau. Mangsa saja dan rekam cabik-cabiklah manusia ini. Mendengar dukungan kuda yang begitu kepada harimau, kecutlah hati Ibotol dan ia tidak puas dengan itu. Lalu ia pun menghadap sapi sekarang. Hai temanku sapi yang baik hati, ini harimau mau menyergapku, padahal aku sudah susah payah melepaskan dia dari jebakan. Tolonglah aku, sapi. Hehehe, sudah kuduga harimau. Manusia pasti maunya selalu benar, harimau.
Aku saja disuruh bekerja berat ke sawah, menarik bajak, dan badanku pun disakiti kalau aku hanya mengasuh sekian menit saja. Padahal aku payah harimau. Ia sama sekali tidak mengerti dengan kesehatanku harimau. Bahkan saudara-saudaraku kalau besar badannya dijual olehnya lalu dipotong. Apalagi hari raya tiba, semua saudara-saudaraku dikirim ke pasar. Aku sendiri di rumah. Dan ibuku pun juga dijual. Badanku kini sudah semakin lemah harimau. Makan saja manusia ini. Ini manusia jahat harimau. Semakin bertambahlah ketakutan Ibotol karena ia merasa nyawanya semakin cepat akan hilang diterkam oleh harimau ganas ini. Ia pun kemudian melanjutkan mohon perlindungan dan pertimbangan ke binatang lainnya agar ia lepas dari terkaman harimau ganas ini. Ia menemui burung dan mengadukan hal yang sama seperti sebelumnya kepada burung yang bertengger di sawah itu. Hai harimau, kebetulan kamu datang dengan manusia saat ini. Sebenarnya, aku ingin menemuimu sudah dari dulu. Aku sangat kecewa dengan sikap manusia dan perbuatannya yang keji. Saudara-saudaraku ditembaki. Bahkan peluruku pun ada yang dicari. Anak-anakku juga dibunuh. Ada juga yang dipakai mainan oleh anak-anak manusia. Sebagian dari teman-temanku dikurung. Dibiarkan begitu saja. Dan ada yang sampai mati. Dan aku sangat setuju bila kau memakan manusia jahat ini. Karena ia selalu berbuat onar dan memburu kawanan-kawananku. Sehingga ada yang punah bahkan sekarang ini. Ia selalu senang dengan hobinya. Tetapi ia tidak tahu, aku semakin berkurang saja teman-temanku. Makanlah harimau, makan. Makan biar habis. Aku sangat mendukungmu, harimau. Semakin bertambah ciut nyalinya Ibotol. Ketakutan menghantuinya. Karena semua binatang telah memberikan dukungan kepada harimau untuk memangsa dirinya. Tetapi ia terus berusaha. Ini merupakan kesempatan terakhir baginya. Ia telah ingat tentang temannya si kancil. Mudah-mudahan ia bisa memberikan jalan terbaik dan mampu menyelamatkan dirinya dari ancaman binatang buas ini. Kancil, tolonglah diriku Kancil. Aku telah merasa berbuat baik kepada harimau ini karena ia terjebak di dalam sebuah jebakan yang dibuat manusia. Lalu aku mengeluarkannya dan ia berjanji untuk tidak memangsaku. Tetapi tiba-tiba sikapnya berubah. Aku mau diterkam. Bagaimana Kancil? Mohon Kancil, berikan aku jalan yang terbaik. Apakah benar perbuatan si harimau itu karena dia telah melanggar janjinya sendiri Kancil? Hai, baiklah, Botol dan harimau. Kau berdua adalah temanku. Aku tidak bisa menjawab sekarang apa yang kamu katakan, karena itu hanyalah baru kata-kata yang sulit aku bayangkan. Kalau mau mencari keadilan, marilah kita lihat. Saya mau melihat kronologi kejadian dan di mana tempat itu berada. Barulah aku bisa memberikan solusi yang tepat kepada dirimu berdua. Dan aku harus melihat
di mana dan bagaimana peristiwa awalnya sehingga terjadi perkara ini. Harimau pun mengikuti apa yang dikatakan si kancil untuk mendapatkan keadilan. Maka harimau kembali disuruh masuk sebagai peristiwa awal terjadinya perkara ini. Setelah harimau masuk ke dalam jebakan, dengan cepat kancil dan Ibortol menutup rapat-rapat jebakan itu. Kemudian harimau meraung-raung di dalamnya, tidak bisa keluar. Harimau meronta-ronta sambil mengaum. Tak ada yang menolongnya, sehingga ia pun mati kelaparan karena terjebak di dalam jebakan itu.